أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Wahai orang-orang yang beriman. Saya yakin di sini semuanya adalah orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepadanya. Taat dan tidak mematuhi aturannya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan tidak kufur terhadap nikmat yang telah diberikan. Selalu mengingat Allah dimanapun berada dan tidak melupakannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan dari kita dari satu jiwa, yakni Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya. Dari keduanya kita diperkembangbiakan sehingga menjadi umat yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan nama-namanya untuk meminta kepadanya. Dan peliharalah hubungan silaturahmi dan jangan kau putus silaturahim. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah memanggil kita lagi, khusus yang beriman. Yang merasa tidak beriman, sumpal telinganya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sesungguhnya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka lah itu sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada dasarnya tabiat manusia adalah makhluk yang suka mencontoh. Dia suka meniru apabila dia melihat hamba Allah yang dia kagumi, yang dia tokohkan.
Dia akan meniru berbagai macam apa yang dia lakukan. Mulai dari perbuatannya, baik itu ucapannya, semuanya akan ditiru karena dia kagum dengannya. Bahkan seolah-olah ruhnya, apapun yang dia lakukan, maka dia akan tiru juga. Namun sayang, pada saat ini, pada detik ini, kita sedang kehilangan krisis identitas. Yang mana seorang muslim, dia enggan mengakui kemuslimannya. Yang mana dia seorang muslim, dia malu untuk berpakaian Islam. Dia lebih suka menggunakan pakaian-pakaian yang kafir. Produk-produk dari orang-orang kafir. Dia lebih suka makan dengan tangan kiri. Dia lebih suka minum dengan berdiri. Bahkan dia tidak berani juga mengatakan kata-kata kafir terhadap orang-orang yang jelas divonis oleh Allah kafir. Kenapa terjadi krisis identitas? Karena dia salah contoh. Karena dia salah idola. Kita perhatikan anak-anak remaja sekarang. Siapa yang mereka contoh? Di televisi, setiap hari, bahkan setiap detik, anak kita dipertontonkan orang-orang yang tidak beradab dan tidak bermoral. Kita lihat di sana, di banner-banner di jalan, iklan-iklan di jalan, spanduk-spanduk. Siapa yang dipasang? Disuguhkan manusia-manusia yang tidak bermoral. Manusia-manusia yang tidak pernah membenahi Islam. Manusia-manusia yang justru menurunkan muruah Islam. Siapa yang mereka contoh? Kita bisa melihat idola sekarang yang jadi panutan, public figure yang sudah merusak dan meracuni umat manusia, khususnya generasi muda. Alangkah mirisnya keadaan umat ini. Mau dikemanakan generasi kita? Tatkala yang mereka contoh, yang mereka idolakan adalah manusia yang tidak pernah memperbaiki dan tidak pernah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala yang mereka contoh adalah manusia yang tidak pernah ingin menunjukkan keislamannya. Mereka hanya pamer kedudukannya. Mereka yang dipamerkan hanya kekayaan dan hartanya. Bagaimana dia mengajak? Justru malah menenggelamkan langkah kita yang seharusnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah telah mengutus para nabinya, para rasul. Sebelum para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitakan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, wasyuhada, wassalihin. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk itulah kalian bisa meniti jalannya, kalian bisa mencontohnya, kalian bisa mengidolakannya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, mungkin besok ada perbedaan di antara kita. Semoga Allah menyatukan hati umat muslim. Semuanya bertakbir, mengumandangkan takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang berhaji di Baitullah.
Sebagian ada yang melaksanakan wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan semuanya. Siapa yang mereka contoh? Apakah hanya sekedar dia wajahnya tampan atau parasnya yang cantik? Apakah hanya sekedar dia kaya akan harta, kedudukannya di masyarakat, jabatannya tinggi, ataukah hanya sekedar dia pandai bermain segala permainan, ataukah hanya memiliki pengikut atau followers beratus-ratus juta di media sosialnya? Bukan, wahai hadirin. Nabi Ibrahim, kapan dia dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat, dengan fase-fase ujian yang sangat panjang, barulah Allah menyematkan, Inni ja'iluka linnasi imama. Setelah melalui proses yang panjang, ujian yang panjang, baru Allah, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau, anak Ibrahim, menjadi imam bagi seluruh umat manusia, menjadi idola bagi seluruh umat manusia, menjadi contoh umat manusia. Nabi Ibrahim tidak puas dengan dirinya. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Maka Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada contoh, tidak ada idola untuk orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Ibrahim, jamaah rahimakumullah, diuji sama Allah, mendapati orang tuanya yang kafir, yang musyrik, yang dimana saat itu menyembah berhala. Kaumnya tidak suka dengan Nabi Ibrahim. Ayahnya mengusirnya, kaumnya ingin membunuhnya. Kemudian pada saatnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang sangat besar, yang api itu tidak mati dan tidak padam selama berbulan-bulan. Tatkala dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api melalui manjanik atau alat pelontar waktu itu, kemudian dikabarkan malaikat Jibril datang kepadanya dan menawarkan jasanya untuk menolong Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, hal laka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuanku? Jamaah, ini pelajaran pertama yang kita petik dari Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Adapun sama engkau Jibril, saya enggak butuh bantuanmu. Wa amma ilallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun dengan Allah, sekarang ini saya sangat butuh. Saya membutuhkan pertolongannya, bukan sama Jibril yang sebenarnya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya Jibril tidak punya daya dan kekuatan selain izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Lalu Allah apakah menurunkan hujan untuk memadamkan api yang besar? Lalu Allah apakah mengirim angin untuk mematikan api yang sangat besar itu? Atau Allah mengirim salju, menurunkan salju untuk mendinginkan Nabi Ibrahim? Kemudian Allah Rabbun Nar, Allah Rabba kulli syai' wa malaikah. Allah Tuhannya api, Allah Tuhan seluruh malaikat. Kemudian bersabda kepada api, Ya Nar, Ya Nar,
Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Lalu jemaah, apakah sudah selesai ujian Nabi Ibrahim? Belum. Dia diusir sama kaumnya, kemudian hijrah bersama Hajar istrinya melalui padang pasir yang sangat gersang. Kemudian dia ditangkap seorang raja yang zalim. Kemudian ingin menjadikan budak seks untuk memenuhi hasrat sang raja. Namun Allah selamatkan. Kemudian setelah itu lulus lagi. Allah uji dengan tidak punya putra. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak mempunyai keturunan. Namun dia selalu berdoa kepada muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim tidak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya belum dikabulkan. Ya Allah, saya ini nabimu. Ya Allah, saya Khalilullah, saya kekasihmu, yang dimana Khalil ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang tidak ada rongga di dadanya kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jantungnya tidak ada sekap kecuali cinta kepada Allah. Khalilullah. Nabi Ibrahim tetap tidak pernah putus asa terhadap doa-doa yang ia panjatkan. Mungkin di antara kita ada doa yang belum terkabul yang sudah kita panjatkan bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun. Masih belum dikaruniai anak. Dengan penuh keyakinan maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ud'uuni astajib lakum. Yakinlah jika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabah. Jangan sampai kita banyak mengadu kepada manusia. Jangan sampai kita banyak merajuk, mengemis kepada manusia, mengeluhkan kepada manusia. Bertahun-tahun saya sudah menikah, 5 tahun, 10 tahun, belum dikaruniai anak. Allah jawab doa Nabi Ibrahim ketika dia mau berumur 100 tahun, baru Allah karuniakan Ismail putranya. Contoh pula Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni wasa'al ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbika syaqiyya. Nabi Zakaria juga berdoa. Dia tidak punya anak dan istrinya mandul. Ya Rabb, sesungguhnya tulang punggungku ini sudah retak. Kepalaku sudah berubah. Tapi aku belum pernah kecewa berdoa denganmu ya Rabb. Menunjukkan Nabi Zakaria ini doanya sudah lama belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Zakaria tahu kalau Tuhannya Allah ketika mau memberikan maka akan berkata kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk memberikan, namun Allah akan uji Nabi Zakaria dengan tidak mempunyai anak. Begitupun juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikaruniai Allah oleh Allah dengan seorang putra Ismail. Ketika lahir Ismail, apakah Nabi Ibrahim langsung bersuka cita, bersenang-senang, menimang-nimang bayinya? Tidak. Allah suruh meletakkan Ismail dan istrinya di padang pasir yang tandus. Kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya dan Ismail kecil yang masih di dalam tetek ibunya berjalan menyusuri padang pasir dari Palestina hingga masuk ke padang pasir padang Sahara yang luas di dekat Baitul
Muharram, Ka'bah. Kemudian ditinggalkan Nabi Ibrahim, meletakkan anaknya dan istrinya tanpa berkata-kata. Setelah meletakkan anaknya dan istrinya, Nabi Ibrahim lalu pergi tanpa berkata-kata. Sebagai seorang istri, pastinya protes tanpa diberi penjelasan. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, aina tadhab? Ila man taqiluna? Wahai Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Mau engkau titipkan ke siapa kami? Wa tatrukuna hada alladhi biwadi alladhi laisa syai'un wala laisa anisun wala syai'un. Engkau tinggalkan kami di lembah yang tandus ini tanpa ada seorang manusia, tanpa ada makanan, tanpa ada pepohonan. Engkau tinggalkan sendirian seperti ini. Kemudian Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa memedulikan Hajar. Kemudian Hajar terus mengedulinya dan berkata lagi, ya Ibrahim, aina tadhab? Mau pergi kemana engkau? Mau engkau titipkan kepada siapa? Nabi Ibrahim tak peduli dengan perkataan Hajar. Ketiga kalinya Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim lagi, ya Ibrahim, engkau titipkan kepada siapa kami ini di lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan untuk manusia? Kemudian Nabi Ibrahim terus berjalan dan mengendarai kendaraannya. Kemudian Hajar, wanita yang cerdas, contoh wahai ibu-ibu, wahai remaji, contoh Hajar. Di mana keimanannya ini? Kemudian dia berpikir dan bertanya, Allahu amaraka bihadza? Ya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya. Idzan, kalau begitu silahkan pergi wahai Nabi Ibrahim. Kalau begitu, la yudalluna Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyengsarakan kami. Kemudian Nabi Hajar sudah tidak berkata-kata lagi. Wahai wanita, contohlah Hajar, bagaimana ketegarannya seorang istri, seorang ibu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Rabb-Nya. Ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi, meninggalkan dia dan meninggalkan putranya, dia yakin Allah pasti akan menolongnya. Kemudian, apakah sampai situ ujian Nabi Ibrahim dan keluarganya? Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Ketika putranya sudah besar, beranjak dewasa. Pagi harinya Nabi Ibrahim terbangun dan berkata, ya bunai, inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam melihat dalam mimpiku. Inni adbahuka. Aku menyembelih engkau. Fandur madza tara. Sebelumnya Allah menghalang-halangi Nabi Ibrahim tidak melihat bayinya yang tampan. Tidak pernah melihat bayinya yang girang. Ketika bertemu pertama kali, kemudian Allah coba lagi untuk menyembelih putranya sendiri. Fandur madza tara. Kemudian putranya Ismail juga merupakan seorang kesatria, merupakan contoh, merupakan idola bagi anak-anak muda yang seharusnya dia tidak mengatakan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara. If'al ya abadi, ya abadi.
If'al ma tu'mar. Wahai ayahku Ibrahim, lakukanlah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Lihat para remaja, ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan, dia tidak membantah entar atau besok. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, Allah memanggil seruan, hayya 'alas shalah, kita entar-entar aja, enggan melangkahkan kakinya ke masjid. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan kepalanya. Kemudian nyatalah kesabaran keduanya ketika sudah mau disembelih. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian Allah mengganti kurban yang sangat besar berupa kambing. Hari ini, mungkin besok, kita menyembelih kurban. Siapa yang kita contoh? Bukan lagi kita akan menyembelih anak-anak kita yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untukmu, wahai hamba Allah, yang engkau dikaruniakan harta, kecukupan, engkau dikaruniakan kedudukan, jabatan, padahal engkau mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Engkau bisa membeli mobil mewah, engkau bisa membangun rumah megah. Contoh Nabi Ibrahim. Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak kita, tapi kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban. Jangan pelit di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan ampunan. Maka engkau, wahai orang-orang muslimin hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta, maka berkorbanlah, berbagilah kepada orang-orang miskin di sekitar kita atau dimanapun berada. Contoh Nabi Ibrahim, contoh Ismail, contoh pula Hajar. Mereka adalah idola kita. Begitupun juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita semuanya. Ketika beliau tidak punya harta, dia tetap berkurban dengan 2 ekor kambing. Tapi ketika Allah buka rezekinya di akhir-akhir hayatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 100 ekor onta. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta, namun ia tidak berkurban, maka janganlah datangi musala-musala kami. Jemaah, bisakah kita mengorbankan apa yang kita cintai? Kita belajar kepada Nabi Ibrahim. Begitupun juga kita belajar kepada Ismail, wahai para anak muda. Wahai ibu-ibu, belajar kepada Hajar. Setelah melewati proses yang panjang, fase-fase yang panjang, baru Allah sematkan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya Allah, aku akan menjadikan engkau menjadi panutan. Aku akan menjadikan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Untuk para ayah, tugas terbesar kalian bukanlah mencari nafkah. Bukan hanya mencari nafkah, pulang pagi, pergi pagi, pulang sore. Bukan hanya ketika kebakaran terjadi, bukan hanya ketika gempa bumi terjadi. Bukan itu sesungguhnya tugas terbesar seorang ayah. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah keluarga kalian dari api neraka. Sesungguhnya tugas terbesar seorang ayah adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu dimanapun kita berada. Dengan menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita tidak dijadikan idola oleh anak-anak kita. Maka sesungguhnya kita yang sangat rugi. Jangan sampai anak-anak kita mengidolakan di lain orang-orang yang jelas membantu Islam. Orang-orang yang jelas meninggikan murah-murah Islam. Hadirin, untuk para wanita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah di sholat Id, beliau mendatangi saf-saf wanita dan bersabda, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna wa tukthirna istighfar." Wahai para wanita, wahai para ibu-ibu, para remaji, perbanyaklah kalian bersedekah dan perbanyaklah kalian beristighfar. Fa inni ra'aitukunna ahlun nar. Sesungguhnya engkau paling banyak penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jaslah. Kemudian dari para wanita yang cerdas itu ada yang bertanya, "Walimana ya Rasulullah sarab ahlun nar?" Bagaimana ya Rasulullah kita merupakan orang-orang yang paling banyak penghuni neraka? Yakfurnal ashir wa tuksirnal la'na wa yakfurnal ihsan. Engkau wahai wanita paling banyak melaknat sama suami, lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Ketika suaminya, seandainya dia berbuat kebaikan selama bertahun-tahun, kemudian suaminya melakukan kesalahan sedikit, maka bagi wanita tidak ada kebaikan bagi suaminya. Untukmu para wanita, contohlah hajar. Contoh juga istrinya Fir'aun, Asyiyah. Contoh Sumayyah. Jadikan idola. Jangan sampai anak-anak kita, wahai seorang ibu, menjadikan contoh di luar tokoh-tokoh Islam. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mari kita buka lagi. Setelah langkah kaki kita dari sini, kita buka surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum usbatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika wa anabna wa ilaikal masir. Kita buka lagi surat Al-Mumtahanah yang di situ ada suri teladan yang baik, yang di situ ada tokoh, ada idola yang patut kita contoh, yaitu Ibrahim dan keluarganya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu wahai Ibrahim kepada para manusia dan kepada para umat manusia. Contoh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Begitu juga Lut, Ismail dan nabi-nabi yang lainnya. Hadirin, perbanyak doa
di hari yang mulia ini. Berbanyak takbir, kumandangkan takbir, sebut nama Allah. Kita doakan umat-umat muslim dimanapun berada. Bagi yang ingin berkorban, berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ria, karena sesungguhnya ada seorang berkorban, dia tetap masuk neraka. Jangan sampai korban kita sia-sia. Pernah ada seseorang ketika berkorban, dia masuk neraka dan dia juga masuk neraka. Dan dia juga masuk surga. Hanya gara-gara berkorban seekor lalat. Satu orang ketika berkorban menyembelih lalat, dia atas nama berhala. Kemudian yang satunya lagi berkorban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai hati kita yang berkorban yang membagi untuk umat muslim, jangan sampai kita pamer, jangan sampai kita jumawa dengan korban-korban kita. Mari kita banyak doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة. اللهم يا رب تقبل منا تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين واجعلنا من التوابين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب العظيم الحليم. يا الله هو يا رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. يا الله يا غفور اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله. Maman gimana? Maman jadi gimana?